Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 8 kunci sukses jualan zaman now. Nah, ini kami sampaikan, kami ekstrak berdasarkan selama ini kita menghasilkan produk sekaligus menjual untuk beberapa produk, yaitu Marihat Bungisait atau Marfupe, Mukuna Brahteata, kemudian bibit kelapa kopior, porang, dan membantu menjualkan bibit sawit siap tanam maupun kecambah kelapa sawit PPKS tentunya. Jadi ini kita rangkum, kita sintesa apa saja 8 kunci sukses itu. Yang pertama, ya, saya itu menerapkan everyone is the marketer. Nah, jadi semua orang dalam perusahaan itu harusnya menerapkan menjadi seorang marketer. Tidak hanya yang formal saja. Nah, semua membantu dalam hal pemasaran, marketing, dan sebagainya. Kenapa? Karena masing-masing orang, everybody mempunyai kelebihan, dan komunitas masing-masing, sehingga akan menjadi lebih luas, jangkauan menjadi luas. Masing-masing punya kenalan masing-masing, mempunyai kawan masing-masing. Nah, kalau kawan ceritanya menjadi lain, lebih dekat lagi. Jadi melibatkan semua unsur perusahaan untuk berperan di dalam marketing ini. Ini yang diterapkan. Tentunya sistemnya dengan perang gerilya, semua lini juga bergerilya untuk membantu itu. Artinya semua unsur perang gerilya rakyat semesta semua dikerahkan. Nah, semua dikerahkan supaya berpartisipasi. Nah, karena pasti punya komunitas masing-masing. Ya, sehingga akan kalau secara agregat kumulatif akan menjadi lebih baik, lebih bergerak. Nah, ini yang pertama, menerapkan dari setiap orang harus menjadi marketer. Itu yang pertama. Yang kedua, pemirsa, zaman sekarang sudah berubah. Tidak yang konvensional lagi. Harus menerapkan yang digital marketing. Digital marketing berbagai aspek. Ada menggunakan webnya. Lebih-lebih sekarang pangsa pasar ada di mana? Mencari orang itu ya ada di sosial media. Nah, dengan sosial media ini pasti jangkauannya lebih luas. Kemudian pasti lebih murah, dan tentunya yang kita harapkan semua medsos aktif. Kenapa? Masing-masing mempunyai karakter masing-masing. Ini sebagai contoh, dengan jarak dan waktu yang berbeda, itu yang jauh bisa lebih dikenal dulu daripada yang dekat. Nah, dengan kemampuan digital ini, selama ini pengalaman kami mencari bibit sawit, contohnya di daerah Sumsel, kenapa harus menghubungi kami? Karena kami yang dikenal, yang tahu, sehingga baru kami tunjukkan, oh di situ ada. Nah, kan gitu. Kemudian yang kami titik beratnya di sini adalah semua medsos harus aktif itu karena mempunyai segmen tersendiri. Misalnya Facebook harus aktif. Ini biasanya orang-orang yang relatif tua itu sukanya Facebook. Untuk Instagram orang yang lebih milenial, lebih muda, begitu. Yang lebih umum apa? Medianya di YouTube misalnya. Jadi ini semua harus dimainkan supaya lebih luas jangkauannya. Ya. Dan memang zamannya sekarang begitu. Oleh karena itu harus kuat di digital marketingnya. Itu yang kedua ya. Nah, berikutnya yang lain adalah setelah kita menggunakan kedua itu didukung oleh sifat-sifat yang lain.
tentunya dengan pendekatan pribadi yang baik, personal approach. Artinya apa? Kita harus ramah dan kenal lebih dekat secara pribadi. Yaitu apalagi dalam komunitas yang sama tadi. Nah ini kan biasanya kami ada orang beli bibit kelapa kopior ke saya misalnya, tanya dulu, oh dari mana mas? Wah gitu, ini pendekatan pribadi. Oh asal saya dari Jogja, Jogjanya mana? Oh oleh karena itu kami terus menggunakan bahasa Jawa misalnya. Oh mereka ngano rumahnya wonten mriki. Nah itu orang terus lebih dekat sehingga nanti pada suatu saat lebih mudah untuk menghubungi kita lagi karena sudah merasa dekat. Nah ini jadi personal approach ini bisa digunakan ya, dengan kedekatan masing-masing. Oh, sampean alumni mana? Oh, sekolahnya di mana? Oh, sama kita. Nah, itu terus menjadi lebih dekat lagi. Jadi terapkan personal approach tersebut. Kemudian yang keempat, nah ini penting juga setelah dilalui itu semua, tentunya zaman sekarang adalah cangkulnya kita adalah smartphone. Handphone ini harus kita pegang terus sehingga akses itu harus mudah. Aksesnya mudah. Nah, jadi setelah itu yang dibangun adalah komunikasi yang baik, bahasa yang baik, kemudian aksesnya ya kalau bisa ya 24 jam. Nah, 24 jam ini harus diterapkan. Nah, jadi apa? Klien pembeli itu akan lebih senang kalau ada pertanyaan dijawab. Meskipun kadang jawabannya belum memuaskan, tapi yang penting dijawab dulu. Ini artinya akses mudah. Sekarang harus dipelajari bahwa kapan pembeli itu sering menghubungi kita. Ternyata banyak di hari Sabtu dan Minggu. Nah, inilah harus dititik beratkan di waktu-waktu ini. Sehingga kita menerapkan bahwa akses itu akan mudah ke kita. Itu yang keempat. Yang kelima, kita juga harus terpercaya dan terbuka. Ya, maksudnya terpercaya dan terbuka, kita tidak pelintat-pelintut, tidak informasinya yang betul. Contohnya mengenai harga, mengenai lokasi kita. Ya kita bilang nanti kalau ini petani diskon 10%. Nah, harganya sekian. Nah, jadi terbuka. Dan tentunya terpercaya tadi lokasinya di mana? Di sini. Nah, itu akan menyebabkan trust, kepercayaan itu menjadi lebih tinggi lagi kepada kita. Kalau kita nggak jelas pelintat-pelintat ya orang mana percaya gitu. Itu pemirsa yang kelima. Masih ada 3 lagi. Yang keenam ya, tentunya kita dalam jualan itu kadang jangan mentang-mentang jualan saja, kita harus soft selling, harus yang lunak gitu. Artinya apa? Kita harus membantu masalah lain, membantu kalau bisa gitu. Jadi kita tidak hanya masalah itu saja, karena kan gini, ada kita misalnya kita jualan bibit kelapa kopior, kan gitu. Pak ini masalah lain ya. Kami tanya di mana tempat membeli kecambah sawit. Oh ya di sini pun bisa, di PPKS bisa kan gitu. Jadi ini nomor handphonenya tolong bisa kami kirim. Nah, gitu. Ini akan tadi ini ada hubungannya juga dengan personal approach tadi, ya, membantu masalah lain gitu. Sehingga kita akan tambah lebih dekat. Nah, karena kita menjadi helpful gitu, lebih suka membantu gitu. Nah, ini akan meningkatkan kepercayaan kita. Itulah kunci yang 6 ya. Nah, berikutnya
adalah kunci yang ke-7. Nah, jadi kalau bisa itu ya one stop services. Jadi pelayanan satu tempat, pelayanan satu atap, pelayanan satu apalah, pokoknya di situ beli, yang lain-lain juga iya. Nah, ini makanya kami harapkan kalau kita beli di situ bisa kelapa kopior, ya bisa apa, beli Marfu, beli yang lain-lain, beli mukuna, beli porang, nah, beli yang masih dalam satu servis gitu. Oleh karena itu kita di sini saya membuat apa namanya, aplikasi Android Juragan Bibit. Nah, ini kan di latar belakang ini gini, beli bibit itu kan mudah dan murah harus berdasarkan lokasi. Bibit sawit yang besar itu di mana? Saya selalu ditanya, Pak mau beli bibit di Sumatera Selatan. Nah, di mana Pak? Siapa nomor WA-nya, nomor handphonenya? Setelah itu nelpon lagi, Pak kalau yang di Rio di mana ya? Nah gitu. Jadi kemudian yang di Sumut di daerah sini ada enggak ya? Nah oleh karena itu kan PPKS mempunyai beberapa tempat pembibitan siap tanam PPKS, nah, gitu. Jadi saya capek ditanya itu tadi, makanya saya bikinkan aplikasi Android ini supaya mudah mencari. Ini kan hanya berdasarkan nomor telepon dan WA saja sebetulnya. Nah, shotnya berdasarkan lokasi. Jadi itu untuk mencari bibit sawit contohnya. Sering juga ditanya, Pak ini nomor telepon Prowitra yang di provinsi ini berapa, yang di provinsi ini berapa. Tentunya tidak efisien kita menjawab satu persatu. Ya. Oleh karena itu kita siapkan juragan bibit ini untuk mencari bibit khususnya ini dengan secara cepat berdasarkan lokasi. Contoh, kita bibit sawit varietas PPKS ya, provinsi Sumsel, kabupaten diisi juga bisa, tapi biar agak luas provinsinya kabupatennya nggak bisa dipilih, terapkan set langsung ketemu gitu. Saya tinggalnya di Kalimantan, buka ini cek pilihnya provinsi Kalimantan, cari jadi ketemu, dan langsung kontak langsung dengan petugas yang bersangkutan. Jadi kita tidak ikut-ikutan jualannya gitu, cuma menghubungkan mencari tempat itu supaya lebih cepat. Nah, ini berdasarkan bis kami lah kayak gitu, database kami, sehingga akan mudah mencari itu tadi. Mencari bibit mukuna juga bisa di sini gitu dengan mudah. Kemudian yang ke-7 tentunya yang ke-8, jadi tujuannya yang ke-8 adalah kuasai info barang jualan. Gimana kita mau jualan bagus kalau tidak menguasai secara detail. Pak itu Marfu isinya apa ya? Nah kalau kita nggak bisa menjawab mau jualan gimana? Wah ini Pak, ini untuk preventif ganoderma nanti di lubang tanam 400 sampai 500 gram, oh, kan gitu. Ini ada trichoderma hersianum maupun trichoderma koningii. Wah ini begini, ini mampu sebagai seperti PGBR, wah, kan gitu. Demikian juga ini bibit kelapa kopior dengan kultur embrio. Oh ini 3 tahun untuk yang genjah ini berbuah. Oh, ini hampir atau 100% kopior Pak ini, karena ini kultur embrio. Oh, gitu. Jadi bisa menjawab atau karena informasinya lengkap. Ya, jangan kita tidak tahu pula. Ini yang paling penting harus dikuasai. Setelah itu sistem itu semua dibangun. Jadi ini contohnya ya. Wah, ini karena ini judulnya apa? Salah satunya Ganoderma Marfu, ya kita harus tahu di pembibitan dosisnya berapa ya Pak? Oh 50 sampai 75 gram per bibit. Oh nanti di lubang tanam tadi yang saya sebutkan
400 sampai 500 kilogram per lubang. Oh, kalau di piringan bagaimana? Oh, seperti ini kan gitu. Nah, demikian juga ini kalau ditanya porang. Pak, bagaimana membedakan porang, walur, iles-iles dan suwak? Nah, kita juga harus tahu secara persis, apalagi yang lain-lainnya, budidayanya. Kita harus lebih tahu. Namanya kita jualan di barangnya kan harus lebih tahu supaya lebih meyakinkan. Nah, itu. Jadi kita harus punya basicnya untuk menjawab ini semua. Jadi itu pemirsa 8 kunci sukses jualan zaman now dari berbagai macam produk. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Terima kasih untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.